Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Segera, 5 kepala besar itu menggembung keluar, dan mengeluarkan riak-riak berwarna ungu yang menyambut pancaran merah gelap yang menggelegak. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang mengesankan. Cahaya merah gelap itu bertemu dengan aura niat berwarna ungu, dan kemudian langsung meleleh seperti lava. Bagaimana mungkin menyelamatkan Andromalius di dalam gua? Cahaya itu bahkan tidak berhasil melewati Hauiwei. Bukan hanya itu, tetapi niat ungu yang menyebar dari Hauiwei mulai menggelegak keluar di dalam gua. Long Haoshen merasakan indranya bergetar, dan ketika niat ungu itu bersentuhan dengan penghalang yang melindungi Andromalius, cahaya itu langsung meleleh, lalu serangan gabungan dari 3 orang kelompok Long Haoshen bahkan tidak berhasil menembusnya. Dewa Iblis Ular Andromalius tampak kosong, dan kemudian berkata, Itu mustahil, kata Andromalius. Dia tidak ingin mempercayai bahwa situasi ini nyata, tetapi itu terjadi tepat di depan matanya. Dengan menggila melesat ke depan dan meluncurkan serangannya, Long Haoshen meninggalkannya tanpa kesempatan untuk memulihkan diri. Meskipun dia tidak tahu apa yang Hauiwei lakukan, menyingkirkan pertahanan Andromalius tidak diragukan lagi telah menciptakan peluang bagus bagi mereka. Andromalius menghentikan serangan Long Haoshen, dengan energi spiritual hitam pekatnya yang membentuk semacam baju besi sebagai pertahanannya. Ekor besar di punggungnya juga naik, dan menahan serangan penjaga suci ke-10 beserta peri Yating yang berikutnya. Namun, dia sekarang hanya bisa bertahan. Senyum dingin muncul di wajah Long Haoshen, hanya bisa bertahan ya, bahkan hanya bertahan pun tidak akan membantu kamu, kata Long Haoshen. Karena dia tidak tahu situasi di luar, Long Haoshen berasumsi bahwa Hauiwei dan 2 penjaga suci bisa berada di bawah tekanan besar. Karena alasan ini, dia tidak bisa membuang-buang waktunya. Dengan kilatan cahaya merah, proyektil berbentuk pedang yang tajam meninggalkan bekas luka di tubuh Andromalius. Penjaga suci ke-12 adalah sumber dari serangan itu. Menjadi orang yang menginstruksikan Long Haoshen tentang teknik bela diri, dia adalah pilihan terbaik untuk menghabisi musuh ini. Sementara pengawal suci ke-12 melangkah maju untuk mengambil tempat Long Haoshen, dia mulai memanggil teman-temannya sekarang setelah dia membebaskan tangannya. Dengan kilatan cahaya terang, total 4 sosok muncul di samping Long Haoshen. Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuan, dan Han Yu segera muncul pada saat yang sama di samping Long Haoshen, dan telah disiapkan sejak lama pada saat sebelumnya. Setelah muncul, mereka tidak perlu Long Haoshen mengatakan apa-apa, dan pergi sesuai dengan rencana asli mereka, lalu melepaskan energi spiritual mereka di sekitar dengan segera. Long Haoshen menginstruksikan Lin Xin, pergi keluar dulu untuk membantu kelompok Hauiwei dengan gulungan sihir. Yang lain, ikuti aku untuk serangan habis-habisan, kata Long Haoshen. Dengan ukuran 3 meter dari gua yang telah membatasi Andromalius sampai batas tertentu, tetapi itu sudah cukup untuk kelompok Long Haoshen. Pada saat ini, tidak perlu ada kecakapan teknis. Yang mereka butuhkan adalah menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk membunuh musuh di depan mereka. Long Haoshen tetap tak bergerak. Mengambil cahaya riak di tangannya, dia memegang Arya Cahaya Dewi dengan kedua tangannya, dan segera dikelilingi dengan kabut berwarna emas saat menyimpan daya. 3 orang lainnya bergegas bersama. Sima Xian memiliki bola cahaya energi, Wang Yuan perisai jiwa ilahi, dan Han Yu memiliki darah scarlet liar, yang semuanya telah melepaskan kemampuan terbesar mereka. Dengan Sima Xian di tengah, Wang Yuan di kiri, dan Han Yu di kanan, mereka datang dengan serangan penuh kekuatan mereka terhadap Andromalius. Saat ini, Andromalius sudah melupakan kesuramannya. Alih-alih terlihat suram, ia menjadi cemberut. Jika dia dalam kondisi puncaknya sebagai gantinya, apa yang akan dia takuti pada manusia ini? Bahkan jika dia memang bodoh, dia masih akan mengerti bahwa dia sedang berurusan dengan Demon Hunter skuad manusia. Dan lebih jauh lagi, itu harus menjadi satu kelompok dengan hanya satu kekuatan besar di tingkat ke-7, dan semua anggota lainnya di tingkat ke-6. Akan tetapi, bahkan pasukan pemburu iblis seperti itu untuk keadaannya saat ini, itu menjadi ancaman yang fatal. 3 potong peralatan legendaris bukanlah hal yang mudah untuk ditolak, terutama bola cahaya energi Sima Xian.
Melepaskan semua daya tembaknya, Sima Xian segera pergi dalam mode madness, dan juga ia telah mengambil pil haus darah yang diserahkan oleh Lin Xin. Kekuatan tungku spiritual Purple Godly Thunder juga meletus, membuat serangan ini mengabaikan semua biayanya. Di area bagian Sima Xian ini, bahkan jika Long Hao Shen akan bertemu dengannya, dia hanya akan dapat mencoba melarikan diri darinya. Bang! Smash, Crush, Absorption, dan Triple Blast, serta ditambahkan hingga ke tungku spiritual Purple Godly Thunder. Setelah bola cahaya energi dihancurkan untuk pertama kalinya dan bertabrakan dengan sosok besar Andromalius, itu menghasilkan pertunjukan awal dari kekuatan yang sangat kuat. Gua ini hanya seluas 3 meter, dan meskipun bergerak lurus sangat mudah bagi Andromalius di lingkungan ini, tapi bergerak di udara jelas mustahil baginya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa tetap teguh dalam pertahanannya. Bola cahaya energetik yang berukuran 1 meter ini menghujani tangannya di depan tubuhnya, kemudian menutupi Andromalius dalam potongan-potongan petir kecil dan cahaya ungu. Tubuh besarnya tidak dapat menghentikan dirinya dari rasa kejang dan gemetar, dan juga memperlambat responsnya. Lebih mengerikannya lagi, kedua tangannya menjadi hitam gosong, dan sejumlah besar energi spiritualnya yang digunakan untuk pertahanan telah terkoyak sepenuhnya. Yang hadir hanya kekuatan besar yang mahir memanfaatkan peluang, dan tidak ada dari mereka yang melepaskan peluang sebagus ini. Oleh karena itu, pengawal suci ke-10, ke-12, Peri Yating, dan Han Yu serta Wang Yuan, semuanya mengarahkan serangan mereka ke Andromalius secara berturut-turut, dan semuanya telah meninggalkan jejak mendalam padanya. Yang paling berbahaya dari serangan ini adalah pengawal suci ke-10, yang mengarah tepat pada luka asli Andromalius. Sekarang lukanya ditambahkan di lokasi yang sama, dan bagian dalam tulang yang retak oleh Raja Hutan Boa sudah terlihat. Pengawal suci ke-10 hanya membedah tulang ini, dan membiarkan banyak daging keluar. Ini membuat Andromalius sangat kesakitan. Penjaga suci ke-12 agak melunak, dan kemudian dia membidik pinggangnya. Setidaknya, setengah dari tulang-tulangnya yang besar memasuki bagian vital dari pinggang Andromalius di setiap serangannya. Dengan Divine Soul Shield yang langsung disematkan dengan permata, Wang Yuan mengincar pundaknya, sedangkan darah liar Han Yu membuat dia melakukan mode mengamuk, dan dengan panik menghasilkan bekas luka tanpa jeda. Peri Yating melakukan hal yang sebaliknya, ia menggunakan mantra penyembuhan pada Andromalius, seperti Great Recovery. Sementara itu adalah mantra penyembuhan yang efektif ketika menargetkan Long Hao Shen, pengguna elemen kegelapan yang ditargetkan seperti Andromalius, itu akan merasa seperti seseorang yang dimandikan dalam air es. Penampilan Andromalius saat ini terlalu rusak. Namun demikian, keuletan dan semangat juangnya masih belum hilang. Ketika dia mengeluarkan teriakan marah ke arah langit, api merah gelap tiba-tiba mulai membakar dahinya, saat dia berjuang dengan kekuatan penuh, dan dengan keras kepala mendorong semua orang menjauh, ketika api merah gelap yang kejam menyulut seluruh tubuhnya. Yang mengejutkan semua orang adalah, luka pada tubuh Andromalius mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan juga kekuatan fisiknya meningkat tajam, seolah-olah akan kembali ke kondisi puncaknya seperti semula. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dia baru saja terluka parah, tetapi bagaimana dia bisa pulih dengan begitu cepat? Semua orang merasa berkecil hati di tengah keterkejutan mereka. Jika Andromalius benar-benar pulih ke kondisi puncaknya, orang yang harus ditakuti dan melarikan diri akan menjadi kelompok mereka. Namun, salah satu dari mereka masih mempertahankan ketenangannya, dan itu adalah Long Hao Shen. Jangan panik, dia hanya menggunakan mantra besar Dewa Iblis. Long Hao Shen berteriak dengan suara rendah, dan masih terus menyimpan kekuatannya. Pandangannya yang bersemangat masih terus menatap lekat-lekat pada Dewa Iblis Ular, yang kekuatannya meningkat dengan cepat. Itu betul, Andromalius sudah terluka sejauh itu, dan tidak memiliki pilar Dewa Iblis di dekatnya. Bagaimana mungkin dia masih bisa pulih dari luka-luka ini dengan kecepatan begitu cepat? Hanya ada satu jawaban yang mungkin, dan itu adalah penggunaan teknik yang tidak biasa dan luar biasa. Mantra besar Dewa Iblis sangatlah tirani, dan bahkan Dewa Iblis akan menderita efek samping yang sangat parah setelah menggunakannya. Mengingat kondisi Andromalius saat ini, ketika menggunakannya, itu seperti melepaskan setengah kehidupannya. Tapi dia tidak punya pilihan lain, karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Tapi semakin lemah kondisi tubuhnya,
akan semakin pendek durasi Demonic Collapse Grid Spell, dan tidak akan bertahan lama. Setelah diperingatkan oleh Long Hao Shen, semua orang berkumpul berdampingan. Setelah menjadi tim begitu lama, tingkat koordinasi mereka sudah cukup. Selama Andromalius berhenti keluar, mantra besar Dewa Iblis runtuh hanya akan menyebabkan keruntuhannya sendiri. Karena kekuatan besar dari Saint Spiritual Staff, yang lain tidak perlu mempertimbangkan hal lain, dan dapat memberikan segalanya terhadap serangan mereka masing-masing. Penjaga suci ke-10 dan ke-12 kembali ke sisi Long Hao Shen, dan peri Yating berubah menjadi cahaya untuk memasuki area dari Dewi Cahaya. Pada saat ini, di tubuh Long Hao Shen api emas gelap yang intens melonjak. Itu berbeda dari sebelumnya, itu tidak hanya muncul di area dari Dewi Cahaya saja, tetapi itu juga muncul di seluruh tubuh Long Hao Shen. Setelah melalui menyimpan kekuatan, Long Hao Shen menyulut energi spiritualnya sendiri. Ini adalah api eksklusifnya sebagai dewa pilihan. Di luar gua, rawa-rawa yang terpencil tiba-tiba mulai terlihat berkilau, dan siluet ilusi Dewi Cahaya diam-diam muncul entah dari mana, dan kemudian menerangi semua lingkungan. Hamparan besar rawa-rawa beracun diarahkan oleh auranya, yang juga menerangi area rawa-rawa yang berantakan ini. Jumlah ular iblis yang hidup sudah hampir punah. Hao Iwei, penjaga suci ke-9 dan ke-11, dan juga Lin Xin yang datang dengan gulungan sihirnya hampir, itu sudah menyapu beberapa ratus ular iblis dengan tuntas. Ular iblis dan hutan boas ini memiliki konsumsi energi besar-besaran dari pertempuran sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka masih bisa menanggung rentetan mantra kuat yang tiba-tiba ini? Di dalam gua, serangkaian suara besar terdengar. Tameng Saute memisahkan ruang dari Wang Yuan, tungku spiritual guntur ungu Dewa Simasian, dan pedang suci Han Yu yang ditambahkan Asura Strike, semuanya secara berturut-turut membombardir Dewa Iblis ular ini. Meskipun mereka semua diusir tanpa terkecuali, sikap Andromalius yang semakin meningkat mendekati kelelahan karena terus menahan serangan mereka. Tengkorak api biru besar muncul pada saat ini, dan dengan keras memukul dada Andromalius, lalu memberinya sensasi lamban saat dia bersiap untuk melakukan upaya lain untuk bergegas keluar. Ancaman sisa dari ular iblis di luar gua tidak banyak, jadi Lin Xin kembali ke teman-temannya setelah melepaskan beberapa gulungan sihirnya. Pada saat ini, Andromalius tampak sangat mengintimidasi. Di sekujur tubuhnya, pembuluh darah besarnya membengkak, dan darah merah gelapnya sudah membuat penampilannya tidak bisa dikenali. Hanya cara mengesankan dari tubuhnya yang benar-benar kuat, dan dia tampaknya telah mendapatkan kembali dukungan seseorang pada puncak tingkat ke-8. Kedua tangannya ditutupi sisik tebal, kemudian dia menyilangkan tangannya. Saat dia berusaha menahan serangan kutukan api dari Lin Xin, Andromalius berakhir dengan tangannya terbakar dan hangus. Suhu mengerikan dari api Heart of Flame menghasilkan kerusakan yang cukup signifikan. Meraung-raung, Andromalius mengeluarkan raungan marah yang mirip dengan binatang buas, dan dengan panik melepaskan energi spiritual yang mengerikan dari elemen kegelapan di tubuhnya untuk membentuk proyektil yang cerah, dan kemudian mengarah lurus ke arah Long Hao Shen. Seluruh gua tampak berputar karena bola merah gelap yang berkilauan ini. Perasaan tersedak menyerang semua orang yang sedang mempersiapkan serangan mereka. Menjejali tanah dengan kaki kirinya, dahi Long Hao Shen tiba-tiba saja berkilau, dan kemudian mengungkapkan 9 kilau cahaya berwarna keunguan. Di matanya, cahaya ilahi ditembakkan, dan api keemasan gelap naik ke tubuhnya yang tiba-tiba saja berubah cerah, dan mengeluarkan kilau yang sangat menyilaukan. Bahkan rekan satu timnya sendiri tidak bisa membantu, tetapi menutup mata mereka pada saat itu. Arya dari Dewi Cahaya mengirimkan desas-desus yang sangat cepat. Orang bisa melihat pada titik ini, bahwa itu sedikit bergetar di tangan Long Hao Shen, karena bilahnya diam-diam mulai memancarkan transparansi. Segera, seluruh gua mulai bergetar sangat keras. Warna emas dan merah tua menghilang hampir bersamaan, dan Arya dari Dewi Cahaya di tangan Long Hao Shen menghilang tepat pada saat itu juga. Saat ini, wajahnya tampak agak pucat, dan tubuhnya terhenti, tetapi matanya dipenuhi tekad dan ketajaman. Tepat di depannya adalah Andromalius, yang mempertahankan postur yang sama dengan bola cahaya merah gelap raksasa di depannya. Namun, dia tampak sepenuhnya membeku, dan juga berhenti. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada yang tahu, karena saat cahaya yang menyilaukan itu, mereka semua menutup mata tanpa sadar, dan tidak bisa melihat apa yang terjadi.
Di luar gua, ilusi Dewi Cahaya juga menghilang. 5 kepala besar Hauiwe masih melihat ke atas, tetapi tampak agak terganggu, seolah-olah ia merasakan sesuatu. "Anak anjing," teriak Andromalius. Bola cahaya merah gelap tiba-tiba dialihkan tanpa tanda, dan bahkan tidak menghasilkan setelah meledak. Seolah-olah dipotong seperti tomat, itu hanya berubah menjadi cairan kental dan menghilang di udara. Segera, Sima Xian, Wang Yuan, dan Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mata mereka lebar-lebar, karena mereka dengan jelas melihat, bahwa dari kepalanya hingga kakinya, bekas luka muncul di seluruh tubuh Andromalius, yang akhirnya mulai bergetar. Jejak cahaya menjadi lebih dan lebih cerah lagi, dan guncangan tubuh Andromalius juga mendapatkan momentumnya, hingga akhirnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai memancar keluar dari tubuhnya. Dewa Iblis Ular yang benar-benar kuat akhirnya jatuh, dan dengan sejumlah besar bagian tubuhnya jatuh ke tanah. Lingkungan menjadi diwarnai dengan darah merah miliknya. Tubuh Long Hao Shen juga sedikit bergoyang, dan Han Yu buru-buru meraih tangannya yang datang dari samping. 2 penjaga suci yang tidak datang tepat waktu untuk membawa dukungan mereka, mulai menunjukkan rasa takut pada nyala api yang berdenyut di mata mereka. Alasan mengapa mereka tidak menutup mata, itu karena mereka tidak bisa melakukannya. Untuk alasan ini, dari semua orang yang hadir, mereka adalah satu-satunya yang melihat apa yang Long Hao Shen lakukan. 2 tebasan dalam 1 ayunan. Deskripsi ini sangat cocok untuk adegan itu. Ketika dia hampir mencapai puncaknya dengan bantuan mantra besar Dewa Iblis runtuh, Andromalius segera diiris menjadi 2 oleh Arya dari Dewi Cahaya. Baik keterampilan maupun tubuhnya, itu tidak mampu berdiri di depan serangan kuat dari Arya dari Dewi Cahaya. Itu adalah pembunuhan instan. Long Hao Shen berhasil membunuh musuh secara instan. Tapi bagaimana caranya dia mencapai hal itu? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba saja menjadi begitu kuat? Hanya Long Hao Shen yang benar-benar mengerti bagaimana ini terjadi. Pada saat ini, pikirannya tidak dapat membantu, tetapi kembali ke masa di kuil prajurit, ketika ia mengembalikan niat pedang di Arya dari Dewi Cahaya. Kepala kuil prajurit, Dewa Perang Qiyu Yonghao memiliki sesuatu dengannya, di mana ia mengatakan kepadanya sebuah rahasia. Rahasia ini telah disimpan di dalam peti Long Hao Shen sejak saat itu. Pada saat itu, Qiyu Yonghao memberitahunya, bahwa Arya dari Dewi Cahaya memiliki rahasia. Bahwa di atasnya ada segel yang kuat, itu awalnya dicap oleh pedang suci wielder Ye Wuxiang sebelum dia meninggalkan dunia, demi menyembunyikan kekuatan nyata Arya dari Dewi Cahaya. Ini untuk menghindari kecelakaan, yang secara tidak sengaja melukai generasi muda. Qiyu Yonghao juga memberitahunya, bahwa untuk menyingkirkan segel ini dan melepaskan kekuatan sebenarnya dari Arya dari Dewi Cahaya, kultivasi pengguna akan setidaknya perlu mencapai tingkat ke-8. Dengan menyebabkan cerukan dalam hubungannya dengan penyimpanan daya, itu hampir tidak bisa dicoba pada tingkat ke-7. Setelah itu, Qiyu Yonghao mengajarkan Long Hao Shen metode untuk melepaskan segel itu. Qiyu Yonghao bisa disebut mantan punggawa wielder pedang suci Qiyu Yonghao, dan juga satu-satunya orang yang mengetahui metode ini di seluruh benua. Long Hao Shen miliki ketulusan ketika datang untuk mengembalikan niat pedangnya, itu telah menggerakkannya dan menuntunnya untuk mengungkapkan rahasia ini pada akhirnya. Itu karena, dia juga ingin melihat kelahiran pengguna pedang suci yang saleh, yang dapat mewarisi warisan Ye Wuxiang. Beberapa saat yang lalu, Long Hao Shen menarik dukungan dari menyimpan dayanya untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya hingga ke puncaknya, dan berhasil untuk pertama kalinya menghapus segel Arya dari Dewi Cahaya, dan kemudian menggunakan kekuatan nyata dari pedang ilahi ini untuk pertama kalinya. Adapun Andromalius, ia menjadi persembahan pertama untuk pedang yang saleh ini. Alasan Long Hao Shen untuk melakukan ini, sangatlah sederhana. Dia hanya tidak ingin memberi Andromalius kesempatan untuk melakukan serangan balik, setelah ia belajar cukup banyak dari Raja Hutan Boa. Karena alasan ini, ia menggunakan serangannya yang paling kuat untuk menghancurkan Dewa Ular Iblis dengan saksama, dan sepenuhnya menghilangkan jiwa dan hidupnya, dan kemudian melenyapkannya melalui pedang suci yang saleh ini. Cahaya merah gelap mulai menyala pada mayat Andromalius, dan terbang kembali keluar. Kejadian ini terlalu tiba-tiba, bahkan melampaui penjaga suci ke-10 dalam hal kecepatan. Seseorang dapat dengan samar melihatnya, bahwa ini adalah sebuah mahkota merah gelap yang meneteskan darah merah gelap.
Ketika kelompok Long Hao Shen membunuh penerus Dewa Iblis, mereka memperoleh mahkota warisan. Tapi aura yang keluar dari mahkota Dewa Iblis ini jauh lebih kuat dari waktu itu sudah jelas, itu mencoba melarikan diri dan bergabung dengan pilar Dewa Iblis Andromalius. Dengan cara ini, bertahun-tahun kemudian, Dewa Ular Iblis yang baru akan muncul kembali dan memerintahkan Ular Iblis. Long Hao Shen juga tidak bisa tiba tepat pada waktunya untuk menghentikannya, karena yang lain termasuk dua pengawal suci masih shock karena serangan penghancuran bumi Long Hao Shen. Ketika mereka pulih dari keterkejutan, mahkota merah gelap itu sudah melayang melewati mereka. Karena peri Yating membantu Long Hao Shen untuk menampilkan kekuatan penuh dari Arya Dewi Cahaya, ia pergi ke keadaan lemah dan bahkan tidak dapat menggunakan kemampuan tarik dari spiritual Saint Stove-nya. Dalam keadaan sangat terkejut, Long Hao Shen mendapati dirinya tidak dapat menghentikannya. Tetapi tepat pada saat ini, agresor rakus muncul secara tiba-tiba di satu-satunya jalan dari mahkota merah gelap itu. Mahkota Dewa Iblis ini memang sangat cepat, sampai-sampai menghindarinya adalah hal yang mustahil, tetapi akhirnya hanya ditelan sepenuhnya. Dengan cahaya keemasan yang tipis yang mengejutkan semua orang yang menelan mahkota Dewa Iblis adalah Little Light, salah satu dari 5 kepala Haoiwe. Sepasang mata emas Little Light berkilau, dan samar-samar, tubuhnya mulai beriak dengan niat ungu. Semua orang merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual di tubuhnya mulai berputar sebelum kembali normal, dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tanggapan Lin Xin adalah yang tercepat. Dia tidak hanya mempunyai pil, tetapi juga Scrooge di luar Scrooges. Hal pertama yang dia lakukan adalah menabrak dan mencoba bertanya pada Haoiwe. "Haoiwe sayang, bisakah kamu memuntahkannya?" kata Ling Lin Xin. Little Light dengan sedih memelototinya, dan menggelengkan kepalanya dengan bangga. Sepertinya ia ingin mengatakan, ingin aku membagi sesuatu yang baru saja aku makan. "Kamu sedang bermimpi." Begitulah kira-kira kata Haoiwe. "Janganlah seperti itu, Haoiwe yang terhormat. Itu adalah mahkota Dewa Iblis. Jika benda ini dibawa kembali ke aliansi, kita bisa menukarnya dengan peralatan legendaris yang cukup banyak, dan bahkan 1 atau 2 peralatan epik akan dimungkinkan. Bagaimana mungkin kamu bisa menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri?" kata Lin Xin. Adapun penampilan Lin Xin yang terluka, Little Light bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali, dan hanya menoleh ke belakang. Pada saat itu, pengawal suci ke-9 dan pengawal suci ke-11 di luar gua juga sudah kembali. Wang Yuan tertawa dan berkata, "Hahaha. Biarkan saja Kang Obat. Bisakah kamu berhenti bersikap serakah, dengan Haoiwe memakannya, itu jauh lebih baik daripada membiarkannya pergi. Aku tidak percaya ini benar-benar nyata, kami benar-benar membunuh Dewa Iblis. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya oleh siapapun," kata Wang Yuan. Dia bukan satu-satunya yang mendapati hal itu sulit dipercaya. Bahkan Long Hao Shen yang memberikan pukulan terakhir pun merasa, dia seperti sedang bermimpi. Mereka benar-benar berhasil membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius. Meskipun dia tidak lebih dari yang terakhir dari 72 Dewa Iblis, dia masih membawa lebih dari 500.000 poin kontribusi. Jika mereka bisa membunuh 1 tingkat di atasnya dalam peringkatnya, hadiahnya akan melampaui 1 juta poin. Cahaya keemasan mulai bersinar di dada Long Hao Shen, Chen Ying'er dan Cai Er akhirnya dipanggil. Hanya saja, mereka berdua tidak terlihat begitu baik. "Apa yang terjadi padamu?" tanya si Loli. Chen Ying'er tampak terpana ketika melihat Long Hao Shen yang meminjam dukungan dari lengan Han Yu, dan Cai Er cemberut dengan ekspresi tidak puas. Karena yang lainnya dipanggil oleh Long Hao Shen untuk waktu yang lama, mereka jelas-jelas dilemparkan dalam pertempuran, tetapi dia tidak dipanggil sampai sekarang. Dengan susah payah, Long Hao Shen tersenyum padanya dan menjawab, "Bukan apa-apa, aku hanya merasa agak lemah. Aku hanya perlu istirahat," jawab Long Hao Shen. Cahaya keemasan keluar dari mulut Little Light, lalu membungkus Long Hao Shen, dan membantunya memulihkan energi spiritualnya. Setelah Haoiwe berevolusi dan mendapatkan kepala kelimanya, dukungannya tidak hanya berkaitan dengan aspek energi spiritual saja, tetapi bahkan vitalitas dan kemampuan latennya yang meluap, itu dapat membantunya untuk memulihkan dirinya. Untuk alasan ini, setelah menerima dukungan Little Light, wajah Long Hao Shen segera terlihat jauh lebih baik. Melihat sejumlah besar mayat ular iblis di kejauhan, Chen Ying'er dan Cai Er terpana.
Wajah Chen Ying'er ragu-ragu ketika dia bertanya. Jangan bilang kepadaku kalau pertempuran sudah berakhir. Ya Tuhan, apakah itu pilar Dewa Iblis? Dan bagaimana dengan Dewa Iblis Ular Andromalius? Apakah dia melarikan diri, kata si Loli. Lin Xin menjawabnya sambil tertawa, hahaha. Lolos katamu, apakah kamu pikir dia akan melarikan diri? Dia ada di sana, meskipun hanya tersisa daging cincang yang tersisa darinya, namun tetap saja, itu semua adalah hal baik. Aku harus mengemas semuanya nanti, jawab Lin Xin. Wang Yuan berkata tanpa keberatan, hei tukang obat, bisakah kamu berhenti untuk tidak menunjukkan lebih banyak kesombongan kamu, kata Wang Yuan. Mendengar bahwa Dewa Iblis Ular Tuloh mati, Chai Er masih terlihat lebih baik, karena dia pada dasarnya sedang amnesia, tetapi Chen Ying'er berdiri terpaku dan terpana. Apakah kamu telah mengatakan, bahwa Dewa Iblis Ular telah dibunuh oleh kamu, ya Tuhanku? Bagaimana itu terjadi, kata si Loli. Cahaya keemasan dipancarkan oleh tubuh Han Yu, dan kemudian membungkus semua orang di dalamnya. Itulah kekuatan tungku spiritual berkah cahaya, yang sangat mempercepat pemulihan energi spiritual setiap orang yang berada dalam jangkauannya. Bahkan efek lanjutan dari tungku spiritual Purple Godly Thunder yang mempengaruhi si Masian juga mulai berkurang. Long Hao Shen tersenyum dan berkata, tidak ada yang mustahil, bukankah kita baru saja berhasil? Meskipun keberuntungan memainkan peranan besar, kami tetaplah berhasil melakukannya. Dan dengan ini, kita selesai dengan semua misi yang telah kita ambil saat ini, balas Long Hao Shen. Pada titik ini, ia mulai dengan jelas menunjukkan rasa bangga. Tapi setelah melihat Chai Er, kegembiraannya berkurang banyak, itu benar, tidak peduli berapa banyak perolehan yang mereka miliki saat ini, dibandingkan dengan ingatan Chai Er, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak memilih untuk melakukan perjalanan ini di wilayah iblis, sehingga Chai Er tidak akan berakhir lupa ingatan di wilayah ini. Kamu masih belum percaya padaku, kata Chai Er. Chai Er menunjukkan sisi pemarahnya, tetapi ia mengatakan tidak lebih dari itu, karena melihat ekspresi sedih di wajah Long Hao Shen, dan juga berisi beberapa ratapan. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat Long Hao Shen seperti itu, perasaan tertekan di hatinya menghilang tanpa sadar, saat dia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Yang lain menutup mulut mereka tanpa sadar. Dalam suasana yang aneh ini, mereka pulih saat mandi di berkah cahaya. Sangat cepat, semua orang di luar Long Hao Shen yang melampaui sebagian besar kemampuannya, dan si Masian yang menderita efek sampingnya telah pulih, dan kini telah kembali ke puncaknya. Bahkan 4 penjaga suci tanpa terkecuali, dan dari situ, kekuatan besar tungku spiritual cahaya berkah bisa dilihat. Long Hao Shen menyatakan, waktunya untuk menyapu semua medan perang, dan menuju mayat Raja Hutan Boa, kata Long Hao Shen. Di medan perang, mayat Raja Hutan Boa ada di samping gua, dan ada juga mayat 6 atau 7 hutan boa biasa. Setelah pemusnahan ular iblis, boa hutan yang bisa lolos sangatlah sedikit. Tapi kelompok Long Hao Shen ini sangatlah merepotkan. Long Hao Shen dengan hati-hati menemukan mayat Raja Hutan Boa, dan memasukkannya ke dalam melodi abadi. Dia masih bisa merasakan panas yang dipancarkan oleh melodi abadi, karena telah menyerap kekuatan jiwa yang tersisa di medan perang ini. Elit iblis ular memiliki harga yang cukup tinggi, meskipun tidak ada kristal magis yang mereka miliki. Kapasitas penyimpanan Eternal Melody Long Hao Shen yang hampir tak terbatas, butuh beberapa saat bagi mereka untuk membawa semuanya agar dapat dibersihkan, dan membuat medan perang jauh lebih bersih. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.